Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal dari ETS, Manajemen Data, dan Keamanan Cyber. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hikmanuddin Ramadan dengan NPI 14823.067. Jadi saya sudah menerapkan semua yang sudah dijelaskan sama dosen Pak Kaidir. Lalu, sebelum itu kita akan mereview beberapa rekrutmen kita yang akan kita butuhkan saat menjawab soal ini. Jadi yang pertama ada database. Database toko baju memiliki tabel produk dan tabel transaksi. Lalu pada webnya memiliki page beli produk dan page lihat data produk. Ini. Lalu terakhir ada codingannya, dapat beli produk PSP dan daftar produk PSP. Oke, setelah kita mereview, kita akan mencoba sedikit webnya. Misalnya saya ingin membeli produk satu dengan jumlah 8. Kita akan cek dulu di sini ada berapa stok dalam produk satu. Nah, dalam tabel produk ini memiliki atribut ID, nama, harga, dan stok. Nah, dalam produk satu ini memiliki stok 8. Oke, kita akan coba beli 10 ya. 10 kita coba membeli 8. Kita beli. Set. Nah, ini kan udah dilihat kan kalau kita udah berhasil membelinya. Kita akan refresh. Oke, kurang 2. Nah, oke, setelah itu kita akan fokus ke menjawab soalnya. Jadi, pada soal pertama ini, pada toko online tersebut telah saya implementasikan tugas stocking. Cari dan sebutkan letak implementasinya dan jelaskan mengapa tugas stocking diimplementasikan pada toko online tersebut. Oke, jadi kita akan mencari dan menyebutkan letak implementasinya itu di mana untuk tugas stockingnya. Kita akan membuka ini ke beli produk PSP. Nah, jadi di sini adalah letak implementasi dari tugas stockingnya. Saya akan bisa sedikit. Nah, di MySQL Backend ini adalah awal transaksi yang sudah memasuki phase growing. Jadi phase growing ini adalah fase yang memegang kunci untuk data yang diubah. Dari data yang diubah ini ada data check stock, update stock, dan data insert transaksi. Lalu yang selanjutnya ada fase shrinking. Jadi fase shrinking ini adalah ada di akhir transaksi, yaitu melepas semua kunci. Ketika operasi ini sudah berhasil atau gagal gitu. Nah, fase ini ditandai dengan commit dan juga rollback. Nah, commit ini adalah seperti merubah atau memasukkan permanen dalam database. Nah, rollback ini membatalkan semua perubahan jika terjadi kesalahan gitu. Oke, itu untuk soal satu yang poin ini ya. Lalu kita menjelaskan mengapa sih tugas stocking ini diimplementasikan pada dokumen tersebut. Oke, jadi tugas logging ini diimplementasikan untuk menjaga konsistensi data dan integritas data, terutama pada aplikasi toko baju seperti ini. Di mana stok barang itu harus diperbarui dan catat tuh secara real time dengan benar agar tanpa konflik dan agar tak jadi masalah race condition. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit itu apa itu race condition. Nah, race condition adalah sebuah proses yang jadi secara bersamaan. Jadi anggap aja gini, tadi kan baru satu kan tinggal dua stok, kan. Nah, terus kalau di sini bisa seperti ini. Jadi dalam proses ini kan tadi tinggal dua, tiba-tiba ada tiga buyer yang ingin membeli gitu loh. Nah, ini tuh mengakibatkan tuh stok itu menjadi tidak akurat, bahkan itu bisa menjadi negatif. Itu juga bisa menjadi pembelian yang berlebih. Jadi yang pembelian yang terakhir ini mungkin dia berhasil gitu melakukan pembelian, tapi meskipun stoknya tidak cukup, tapi dia tidak dapat mendapatkan barangnya gitu. Jadi dia udah beli tapi dia gak dapat barangnya tuh. Ya, karena barangnya sisa dua, udah diambil saya baru saja sampai bayar dua gitu. Jadi itu adalah sedikit contoh dari loss condition. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua.
yaitu pada dokumen tersebut ada kemungkinan belum adanya pengamanan menggunakan paper statement. Lalu berikan implementasi paper statement dan jelaskan mengapa dan bagaimana paper statement ini dapat membantu mencegah SQL injection. Eh, jadi kita akan cek di codingannya. Untuk penerapan paper statement ada di sini eh, dan di sini juga di sini di file build.php. Lalu di data.php juga ada di sini. Nah, menurut saya ini sudah cukup untuk menerapkan paper statement ya. Jadi saya yakin akan memberikan contoh penerapan atau implementasi paper statement dan bagaimana sih paper statement ini membantu mencegah illegal injection. Jadi sini saya akan membuka Notepad untuk menambahkan untuk contoh sebagai implementasinya aja. Sini saya akan singkat dulu ya biar lebih cepat. Tekan apa file di sini dengan login PHP. Login PHP. Kita paste. Oke. Lalu kita akan menambahkan tabelnya. Tabel users. SQL. Sorry. Ini cuma sebagai contoh implementasi aja ya, karena menurut saya, ya maaf kalau salah, saya tidak menemukan dalam codingan ini yang tidak memakai purpose statement. Saya memberikan contohnya aja, menggunakan value-nya. Oke, saya akan merefresh ini ya, kembali ke toko baju. Di sini kan udah ada login PHP. Saya akan mengimplementasikan untuk purpose statement agar menjaga SQL injection. Login PHP kita akan mencari yang dimana. Oke, jadi yang kita komen dulu ya. Oh ini dulu deh. Kita akan connect, kita akan komen dulu yang ini. Kita akan mencoba login dari web ini menggunakan penaruhan ini. Command requires. Ini. Sorry. Kita akan login. Oh, kayaknya beli ini belum saya save sih. Maaf ya. Oke, kita ulang lagi. Maaf ya. Kita login. Nah, mengapa kita tidak bisa login? Karena ini menerapkan paper statement. Jadi agar tidak ada sebuah illegal injection itu yang masuk ke dalam website kita gitu. Lalu ya kita akan mencoba yang tidak menggunakan paper statement. Kita uncomment, kita comment. Kita save dulu agar tiga tadi. Oke, kita akan run lagi. Ini dan ini. Kita login. Nah, bisa kan? Nah, jadi ini tadi tuh kenapa sih kita harus bukan paper statement? Jadi agar kita tuh bisa menjaga website kita agar tidak digunakan oleh anonimus lain. Jadi mungkin dia bisa kayak mengakses produk kita gitu, lalu dia beli gitu. Tapi kita tidak tahu yang beli itu siapa karena dia tuh akunnya tuh anonimus gitu loh. Jadi itu gunanya agar mencegah sebuah orang lain atau yang iseng tuh untuk membuat database itu menjadi tidak berintegrasi lah karena mereka tuh tidak pakai akun dari yang kita pakai gitu. Jadi gunanya tuh untuk mencegah akun-akun anonymous agar tidak mengganggu database kita dan web kita. Itu sama soal 3 juga ya. Jadi kita udah merekam ini. Oke. Jadi setelah diterapkan optimasi, lalu soal keempat, sorry. Jadi terapkan optimisasi query maupun indeksi pada tabel-tabel database Toko yang belum. Terus caranya. Jadi kita akan mencari database di sini. Mana sih yang perlu kita indexing gitu loh. Agar lebih cepat untuk pencariannya. Jadi indexing itu
ada sebuah proses gitu yang mempercepat agar kita itu gampang mencari datanya gitu loh. Jadi kayak lebih dibaris kasih baris gitu loh. Kalau spam saya, kita akan mencari di mana ya? Struktur. Saya kan milih nama ya. Jadi agar kalau kita mencari nama barang itu agar lebih gampang gitu loh. Jadi biar lebih cepat juga. Karena kan banyak juga kan nama barangnya. Oke, kita akan coba mengimplementasikan yaitu create index lalu idx hmm, nama nama on produk jadi gini ini nama ini adalah atributnya jadi on produk ini adalah tabelnya produk terus nama nah ragu nah selesai kita akan cek lagi apakah ini sudah di indexing nah sudah kan jadi itu sekian dari jawaban dan penjelasan saya untuk soal ETS dari macam data cyber. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang belibet atau yang kata yang bahkan tidak jelas gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf belibet, Pak.